Aprilia menggila di Le Mans. Sapu bersih podium, Ducati hancur total, era baru MotoGP dimulai. Le Mans 2026 resmi menjadi saksi runtuhnya dominasi Ducati dan lahirnya kekuatan baru MotoGP. Saat Ducati datang dengan status favorit, justru Aprilia yang berpesta pora dengan menguasai seluruh podium. Jorge Martin menang, Marco Bezzecchi makin kokoh di puncak klasemen, dan Ai Ogura melengkapi malam sempurna Aprilia. Di sisi lain, Ducati pulang dengan mimpi buruk. Marc Marquez cedera, Bagnaia crash, dan krisis mulai terasa nyata. MotoGP Le Mans 2026 benar-benar menghadirkan perubahan besar dalam peta persaingan musim ini. Jika beberapa musim terakhir Ducati selalu menjadi pusat dominasi, maka kali ini sorotan sepenuhnya berpindah ke Aprilia. Sirkuit Le Mans yang terkenal teknis dan sulit diprediksi justru menjadi arena pesta besar bagi pabrikan Noale tersebut. Aprilia tampil luar biasa sejak awal akhir pekan, menunjukkan kombinasi sempurna antara kecepatan, stabilitas motor, hingga konsistensi para pembalapnya. Puncaknya terjadi pada balapan utama. Aprilia sukses mengunci seluruh podium secara sensasional. Jorge Martin tampil sebagai pemenang setelah menjalani balapan yang nyaris sempurna. Pembalap asal Spanyol itu terlihat sangat nyaman dengan karakter RSGP di Le Mans. Kecepatannya stabil sejak lap awal hingga finish tanpa mampu diganggu rival. Di belakang Martin, Marco Bezzecchi kembali menunjukkan performa luar biasa dengan finish di posisi kedua. Sementara podium ketiga berhasil diamankan rookie sensasional Ai Ogura dari tim satelit Trackhouse Aprilia. Hasil tersebut membuat pedok Aprilia benar-benar meledak dalam euforia. Bukan hanya karena kemenangan, tetapi karena dominasi mereka terasa begitu lengkap. 3 motor Aprilia berdiri di podium yang sama, sesuatu yang jarang terjadi di era MotoGP modern, terlebih saat melawan pabrikan besar seperti Ducati. Dan yang membuat hasil ini terasa semakin spesial, dominasi Aprilia sebenarnya sudah terlihat sejak sprint race. Sehari sebelumnya, Jorge Martin juga sukses memenangkan sprint race dengan performa agresif namun sangat rapi. Marco Bezzecchi menambah pesta Aprilia dengan finish di posisi ketiga. Artinya, dalam satu akhir pekan penuh, Aprilia hampir menguasai seluruh sesi penting di Le Mans. Kemenangan ini juga membawa dampak besar pada klasemen sementara MotoGP 2026. Marco Bezzecchi kini berhasil mengambil alih puncak klasemen dunia berkat konsistensinya sepanjang musim. Sementara Jorge Martin terus menempel ketat di posisi runner-up dan semakin memperlihatkan bahwa dirinya adalah kandidat juara yang sangat serius musim ini. Yang paling menarik, kekuatan Aprilia saat ini tidak lagi bergantung pada satu pembalap saja. Martin tampil tajam sebagai finisher, Bezzecchi sangat konsisten dalam mengumpulkan poin, sementara Ai Ogura mulai berkembang menjadi ancaman baru. Kombinasi ini membuat Aprilia terlihat sebagai tim paling solid di grid MotoGP saat ini. Motor ini akhirnya berada di level yang kami impikan. Kami cepat, stabil, dan para pembalap bisa benar-benar percaya diri, ungkap salah satu staf teknis Aprilia setelah balapan. Di saat Aprilia merayakan pesta besar, Ducati justru mengalami salah satu akhir pekan terburuk mereka dalam beberapa tahun terakhir. PKK Ducati dimulai saat sprint race ketika Marc Marquez mengalami high side hebat. Crash tersebut bukan hanya menghancurkan peluang kemenangan Ducati, tetapi juga membuat Marc mengalami cedera serius hingga dipastikan harus absen dalam 2 seri berikutnya. Kehilangan Marc menjadi pukulan sangat besar bagi Ducati karena juara dunia bertahan itu sebelumnya diprediksi akan menjadi ujung tombak perburuan gelar musim ini. Belum selesai sampai di situ, harapan Ducati di balapan utama juga ikut runtuh. Francesco Bagnaia yang mencoba menyelamatkan situasi justru mengalami crash saat berusaha mengejar Marco Bezzecchi di depan. Pecco kehilangan grip ban depan dan gagal menyelesaikan balapan. Hasil ini membuat Ducati pulang dari Le Mans tanpa kemenangan, tanpa podium, bahkan tanpa poin besar dari 2 pembalap utamanya. Situasi tersebut langsung memunculkan banyak pertanyaan di pedok MotoGP. Apakah Ducati mulai kehilangan keunggulan teknisnya, atau justru Aprilia kini benar-benar telah menemukan paket motor terbaik di MotoGP 2026? Yang jelas, Le Mans memberikan satu pesan kuat kepada seluruh rival. Aprilia bukan lagi penantang biasa. Mereka kini adalah ancaman nyata dalam perebutan gelar dunia. Dan jika performa seperti ini terus berlanjut, maka MotoGP 2026 bisa menjadi musim yang menandai berakhirnya era dominasi Ducati. Kabar buruk, Marc Marquez resmi cedera parah usai crash horor Le Mans. Ducati kehilangan harapan besar di Catalunya. MotoGP 2026 kembali diguncang kabar besar yang mengejutkan dunia balap. Marc Marquez dipastikan tidak fit untuk melanjutkan akhir pekan MotoGP Le Mans setelah mengalami crash horor pada sprint race. Lebih buruk lagi, Ducati kini harus menerima kenyataan pahit karena sang juara dunia mengalami cedera serius pada kaki kanannya dan dipastikan absen di seri berikutnya, MotoGP Catalunya. Situasi ini langsung mengubah peta persaingan MotoGP 2026 secara drastis. Setelah menjalani pemeriksaan medis intensif pasca kecelakaan, Marc Marquez resmi dinyatakan mengalami cedera metatarsal kelima pada kaki kanannya.
Cedera tersebut merupakan retakan pada tulang bagian luar kaki yang sangat penting dalam menopang tekanan saat pembalap memindahkan bobot tubuh, menahan tekanan ketika menikung, hingga mengontrol pengereman agresif. Artinya, Marc Marquez tidak mungkin mengambil resiko untuk langsung kembali membalap dalam kondisi belum pulih sempurna. Ducati sendiri bergerak sangat cepat setelah hasil pemeriksaan medis keluar. Tim pabrikan asal Italia tersebut langsung mengatur penerbangan menuju Madrid agar Marc Marquez bisa segera menjalani operasi dan mempercepat proses pemulihan. Namun, keputusan absennya Marc Marquez di MotoGP Catalunya tetap menjadi pukulan besar. Catalunya selama ini dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Marc Marquez. Selain memiliki dukungan besar dari publik Spanyol, karakter trek Barcelona juga cukup cocok dengan gaya balap agresifnya. Karena itu, absennya Marc Marquez otomatis membuka peluang besar bagi rival-rivalnya dalam perebutan gelar dunia MotoGP 2026. Francesco Bagnaia kini diprediksi menjadi sosok yang paling diuntungkan dari situasi ini. Rekan setim Marc Marquez tersebut memiliki kesempatan besar untuk memangkas jarak poin atau bahkan mengambil alih momentum perebutan klasemen sementara. Sementara itu, pembalap lain seperti Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, hingga Jorge Martin juga dipastikan akan memanfaatkan absen yang Marc Marquez untuk mencuri keuntungan maksimal. Yang menarik, banyak pengamat mulai mempertanyakan apakah crash Le Mans ini murni akibat kesalahan pembalap atau memang ada faktor lain dari motor Ducati yang belum sepenuhnya terungkap. Karena sebelum kecelakaan terjadi, performa Marc Marquez memang terlihat menurun drastis dibanding sesi kualifikasi. Ducati bahkan sempat melakukan investigasi internal terhadap data telemetri motornya usai sprint race selesai. Walaupun belum ada kesimpulan resmi, spekulasi mengenai kemungkinan masalah teknis mulai ramai dibicarakan di pedok MotoGP. Ketika pembalap sekelas Marc tiba-tiba menghilangkan ritme secara drastis, pasti ada sesuatu yang sedang dicari tim, ujar salah satu analis MotoGP. Kini, fokus utama Marc Marquez bukan lagi soal perebutan podium atau kemenangan, melainkan proses pemulihan agar bisa kembali secepat mungkin ke lintasan. Namun, tekanan besar mulai menghantui Ducati. Karena tanpa Marc Marquez, persaingan gelar MotoGP 2026 bisa berubah total. Le Mans yang awalnya diprediksi menjadi panggung kebangkitan Marc justru berubah menjadi awal krisis besar Ducati Lenovo musim ini. Dan pertanyaan terbesar sekarang adalah, seberapa cepat Marc Marquez bisa kembali? Dan apakah ia masih mampu mempertahankan peluang juara dunianya setelah cedera ini? Le Mans memanas, Fabio Di Giannantonio ganggu kecepatan Marc Marquez. Ketegangan besar akhirnya pecah di pedok MotoGP Le Mans 2026. Bukan soal cuaca, bukan soal ban, melainkan drama panas strategi antar sesama pembalap Ducati yang mulai memperlihatkan tensi sebenarnya dalam perebutan dominasi musim ini. Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio terlibat duel panas pada sesi Q2 yang membuat suasana lintasan mendadak memanas hanya dalam hitungan detik. Dan yang paling mengejutkan, semua drama itu justru dimanfaatkan sempurna oleh Francesco Bagnaia untuk merebut posisi tercepat. Le Mans kembali membuktikan mengapa sirkuit ini selalu menghadirkan kekacauan emosional di MotoGP. Sejak awal sesi kualifikasi kedua dimulai, atmosfer sudah terasa berbeda. Trek terus mengalami peningkatan grip, suhu lintasan mulai ideal, dan semua pembalap sadar bahwa pole position bisa ditentukan hanya lewat satu lap sempurna. Marc Marquez langsung tampil agresif sejak run pertama. Pembalap Ducati Lenovo itu terlihat sangat nyaman dengan motornya sepanjang sektor pertama dan kedua. Bahkan beberapa kali ia berhasil mencatatkan waktu tercepat sementara. Namun situasi berubah ketika Fabio Di Giannantonio mulai menemukan ritmenya. Pembalap VR46 Racing Team itu tampil luar biasa cepat sepanjang Q2. Di Gia terlihat sangat percaya diri saat memasuki sektor teknikal Le Mans yang terkenal sulit. Catatan waktunya terus membaik hingga beberapa kali saling menyalip posisi dengan Marc Marquez di papan klasemen sementara. Di titik inilah tensi mulai meningkat. Memasuki 2 menit terakhir sesi, seluruh pembalap keluar untuk time attack terakhir menggunakan ban baru. Semua rider tahu bahwa kesempatan terakhir inilah yang menentukan posisi start paling penting untuk sprint race maupun main race.
Marc Marquez saat itu sedang membangun lap yang sangat kuat. Sektor pertama miliknya terlihat merah dan motor Desmosedici GP26 miliknya tampak sangat stabil ketika masuk tikungan cepat. Tetapi tiba-tiba situasi panas terjadi. Dari belakang, Fabio Di Giannantonio datang dengan kecepatan tinggi dan melakukan manuver overtake agresif, tepat ketika Marc sedang mempersiapkan racing line menuju tikungan berikutnya. Jarak kedua motor terlihat sangat dekat hingga nyaris terjadi kontak. Komentator MotoGP bahkan sempat terkejut melihat manuver tersebut karena keduanya hampir bersenggolan di kecepatan tinggi. Beruntung Marc Marquez menunjukkan refleks luar biasa. Juara dunia bertahan itu langsung mengubah arah motor dalam sepersekian detik untuk menghindari benturan yang bisa saja berakhir crash besar. Momen itu langsung menjadi sorotan utama kamera internasional. Ekspresi Marc Marquez setelah kejadian terlihat jelas berubah. Pembalap asal Spanyol tersebut tampak heran dan beberapa kali menggelengkan kepala ketika kembali fokus mengejar waktu. Namun drama ternyata belum selesai. Tidak lama setelah overtake agresif itu, Fabio Di Giannantonio justru terlihat melambat di depan Marc Marquez. Situasi ini membuat banyak pihak menduga bahwa Di Gia sedang mencoba memainkan strategi towing demi mendapatkan slipstream dari Marc. Dalam MotoGP modern, slipstream memang sangat penting, terutama di trek panjang seperti Le Mans. Tambahan kecepatan kecil di trek lurus bisa menghasilkan keuntungan sepersekian detik yang sangat menentukan. Tetapi Marc Marquez rupanya langsung menyadari taktik tersebut. Dengan pengalaman bertahun-tahun di MotoGP, Marc memilih tidak terpancing permainan itu. Ia segera mengurangi kecepatan dan menepi untuk menjaga jarak agar Fabio tidak mendapatkan keuntungan slipstream secara maksimal. Momen kecil ini sebenarnya memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Persaingan antar pembalap Ducati kini mulai memasuki fase psikologis. Tidak hanya soal siapa paling cepat, tetapi siapa yang paling cerdas membaca permainan lawan. Dan di Le Mans, perang mental itu mulai terlihat sangat jelas. Di tengah drama besar tersebut, Francesco Bagnaia justru tampil sangat tenang. Pecco tidak terlibat dalam kekacauan towing maupun duel agresif. Ia fokus penuh pada ritme dan berhasil mencatatkan lap hampir sempurna di detik-detik akhir sesi. Hasilnya, Bagnaia sukses merebut posisi tercepat Q2 MotoGP Le Mans 2026. Pembalap Ducati Lenovo itu menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi ancaman utama dalam perebutan gelar dunia musim ini. Setelah sempat mengalami tekanan besar di beberapa seri awal, Pecco kini mulai terlihat kembali nyaman dengan paket motornya. Marc Marquez akhirnya harus puas start dari posisi kedua. Meski gagal meraih pole, kecepatannya tetap terlihat sangat kuat untuk balapan nanti. Sementara Marco Bezzecchi berhasil mengamankan posisi ketiga setelah tampil konsisten sepanjang sesi. Pembalap Aprilia itu kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu rider paling berbahaya musim ini. Sedangkan Fabio Di Giannantonio, meski tampil cepat, kini justru menjadi pusat perhatian karena aksinya terhadap Marc Marquez. Banyak penggemar MotoGP mulai mempertanyakan apakah manuver Di Gia terlalu agresif atau memang bagian dari permainan normal dalam sesi kualifikasi modern. Beberapa pihak menilai itu hanyalah racing insiden biasa, namun tidak sedikit pula yang percaya bahwa ketegangan antar rider Ducati mulai benar-benar muncul ke permukaan. Apalagi Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang sangat kompetitif dan jarang melupakan duel panas seperti ini. Di level MotoGP, satu manuver kecil bisa mengubah hubungan antar pembalap sepanjang musim, ujar salah satu pengamat paddock MotoGP. Kini perhatian tertuju pada sprint race dan balapan utama. Dengan Bagnaia start terdepan, Marc tepat di belakangnya, serta Di Giannantonio yang sedang panas, Le Mans berpotensi menghadirkan salah satu balapan paling emosional musim ini. Jika drama Q2 saja sudah sepanas ini, maka balapan sesungguhnya bisa menjadi ledakan besar bagi Ducati. Era Marc Marquez resmi berakhir. Bos Pramac bongkar fakta kejam. Performa Marc Marquez di awal musim MotoGP 2026 benar-benar memicu alarm besar di pedok. Bukan sekedar menurun, tapi terlihat seperti kehilangan senjata utamanya. Sosok yang dulu begitu dominan, kini justru tertatih menghadapi tekanan dari generasi baru. Setelah 4 seri berjalan, Marc Marquez hanya mampu mengumpulkan 57 poin dan tertahan di posisi kelima klasemen sementara.
Jarak 44 poin dari pemuncak klasemen, Marco Bezzecchi, menjadi bukti nyata bahwa musim ini tidak berjalan sesuai rencana. Lebih mengkhawatirkan lagi, ia belum sekalipun menyentuh podium di